Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Balik lagi sama kita bertiga. Di mana Mbak Tari? Teman cerita Iren. Bersama saya Iren. Saya Feti. Dan saya Tari. Yuk, bahas. Yang santai-santai nih, lanjutin kekepoan. Lanjutin kepo. Yang kepo. Bener-bener ya, ternyata yang kepo tuh, aduh. Banyak bener yang kepo. Gini Mbak. Nah, Ada di situ sih satu yang gini. Padahal kemarin kan udah Mbak Iren jelasin tuh bahwa Iren sama Nara itu beda. Tapi masih ada yang itu. Aku yakin gitu. Karena ini kan kisah nyata. Tanggapannya Ya nggak gimana? apa-apa sih. Ya nggak apa-apa sih, kan keyakinan berbeda-beda. yang yang beranggapan bahwa Nara adalah Iren, Iren adalah Nara adalah Iren adalah Nara, ya silahkan aja, ya nggak apa-apa. Tapi kan kemarin kan emang udah saya jelaskan, Iren ya Iren, Nara gitu. Tapi kalau misalnya tetap itu kan cuma supaya biar gak kelihatan, ya nggak apa-apa, terserah gitu loh, pandangan orang itu beda-beda gitu kan. Jadi nggak bisa maksa, kita nggak bisa maksa orang untuk percaya gitu. Ibaratnya siapa saya gitu, Allah aja nggak maksa itu kok, makhluk ciptaannya untuk bisa percaya dengan Allah gitu kan. Ketika ada banyak yang justru lebih mempercayai, ketika ada banyak orang yang lebih mempercayai dukun misalnya begitu kan, paranormal dan seperti gitu juga, Allah nggak apa-apa, tetap dikasih rezeki. Artinya bagi saya, apalagi saya gitu kan, yang hanya sekedar manusia dan makhluk ciptaannya, kalau nggak bisa percaya dengan keterangan saya, ya nggak apa-apa juga gitu kan, silahkan tetap baca novel. yang penting sih itu ya, tetap baca novelnya. Yang Gitu. penting itu tetap baca novel, nggak apa-apa. Mau dianggap Iren adalah Nara, Mau bagus dia juga ya. Tari Nara dianggap adalah Iren. Apa? Tari dianggap istri Bang Ical. Tari dianggap kakaknya Gustav. Beda ya, beda. Kalau kan beda ini secara usia aja, masa kakaknya lebih muda. Ketuker umurnya kali. Dia kakak tapi lahirnya belakangan, ini gimana gitu. Ya, terus ada yang nanya lagi nih, ada yang kepo lagi nih. Om Fred masih ganteng nggak? Terus sekarang di Masih mana? dong. Umurnya Kalau di berapa? mana Om Fred umurnya berapa ya? Udah 70-an. 70-an. Tapi masih ini ya, masih gagah karena rajin olahraga. Wih, Masya Allah. Masih sehat bugar. Masih sehat Sehat-sehat. juga karena rajin olahraga. 70-an sama. Sama juga dengan siapa? Om Robert, Tante Ana, gitu kan, mereka masih karena rajin olahraga mereka ya. Jadi masih, walaupun udah oma, udah opa gitu kan. Masih bugar. Stamina nggak kalah sama Gen Z yang katanya lemah sekarang kan. Lemah. Nah gitu, terus berapa? sekarang di mana? Terus masih bisnis atau enggak? Sekarang ada di mana? Ada pokoknya sekarang tinggalnya di desa, tapi lokasi tempatnya di mana itu kan bagian dari privasi ya. Ya. Bagian amanah yang tidak boleh disebut gitu. Nama asli, termasuk nama asli, kemudian tempat tinggal, itu adalah bagian dari yang tidak boleh disebut. Terus apakah masih bisnis? Sudah enggak, karena usia udah segitu lebih senang berkebun. Tua. Ya, karena itu berkebun gitu. Biasanya mereka pada itu lebih senang berkebun. Cucunya Supaya berapa? tetap ada kegiatan gitulah kan. Cucunya berapa? Sebentar. Dari Bang Yakob tetap dua dari Bang Yakob. Dari Bang Beni Bang Beni 3. Iya, Bang Beni 3. Terus udah gitu Frans. dari Bang Frans 4. Berapa dong tuh?
2, 5, 7, 9. 9 ditambah 9. Dari Kak Eta 7. 9 tambah 7, 16. 16. Wih, Oh, udah punya 16. cicit belum? Belum. Cicit. Belum punya cicit. Kok ini ya suaranya? Apa? Oh, belum punya cicit ya ini? Belum. Oh, belum. Terus ada yang nanya lagi tuh. Kalau tadi kan ada yang nanya juga tuh tentang Bang Yakub anaknya berapa apa segala macam, tapi udah kejawab ya. Udah kejawab tuh barusan. Gitu. Terus ada yang nanya Reinhard, Edo tuh gimana sekarang? Kabarnya gimana? Reinhard itu kalau Reinhard sama Edo saya nggak terlalu paham. Reinhard itu yang jelas ada di wilayah Jabodetabek. Edo juga gitu, dan mereka apa aja itu kan nggak terlalu ini. Yang jelas masih tetanggaan itu adalah Bang Ical, Bang Simon, sama Bang Bintang. Sama Bang Ridwan kadang-kadang main, tapi nggak tetanggaan ya, cuman maksudnya satu kecamatan, masih satu kota kecamatan. Sama BT. Oh, bestinya Mas Siapa? Gustaf katanya, bestinya Mas Oh, Gustaf. iya Mas, kalau sama bestinya Mas Gustaf sih itu masih satu kecamatan sama mereka, cuman tidak bertetangga. Bang Tommy ya, sama Bang Tommy. Ya. Bestinya Mas Bang Tommy ya. Kalau kalau mereka semua dengan Gustaf dan Nara itu hanya satu provinsi. Terus yang itu Tino banyak yang penasaran juga tuh Tino. Oh, masih di desanya dia. Dia dia peternak sapi, Tino. Kalau Mamat itu jadi sopir travel. Kalau Pak Ijan jadi apa Pak Ijan? Ini kan nanyain bestinya Mas Gustaf. Mas Paijan setim. Kalau Mas Barjonya nggak tahu. Nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Nggak di situ. Terus satu lagi wilayah Sarang. Mas Budi, Mas Budi. Pemalang. Anaknya Mas Budi berapa? 3. Oh. Kalau Tino nggak tahu ya. Soalnya kan emang dia itu kan hanya peran sambil lalu sih. Jadi suka nggak autornya juga nggak kepo kan, yang bisa yang iniin tentang Tino itu kan narasumbernya juga kan dari Nara. Ya nanti coba ditanyain sama Nara. Yang bisa menghubungi itu kan Nara gitu ya. Iya, kayak si Tino, Edo itu kan mereka kan nggak tim penulis gitu. Iya, jadi bukan narasumber. Nggak terlalu tahu mereka lah gitu kan. Ya, oke. Terus Bang Aldi katanya ada yang nanya tuh, masih istiqomah dengan Islam nggak? Terus masih. Alhamdulillah. Bang Aldi alhamdulillah masih istiqomah dengan Islam. Anaknya berapa ya? 2 kalau nggak salah. Kalau Bang Kristo ada di Palestina ya. Masih ada di Palestina. Banyak tetap Kaeta ya. Iya, Kaeta terbanyak. Love you Kaeta. Kaeta nonton. Kalau senggang-senggang nonton Kaeta. Banyak Kaeta. Berarti Bang Kristo ada di Palestina ya? Iya, Bang Kristo ada di sana. Oke, terus
yang ada yang nanyain juga tuh Kak Gita, suaranya ditunggu sama Kak Gita tuh aslinya orang mana sih? Bisa dijawab nggak? Oh, Kalau mau aslinya. Kalau Kak Gita itu aslinya Jawa Barat, Jawa Barat. Cuman lupa deh Siapa tahu antara yang Batari. Jawa Barat siapa tahu ya. antara Cianjur atau Sukabumi itu. Karawang kali Oh. kali kan goyang Karawang Kak Gita. Nah, itu gitu antara itu deh lupa. Atau nanti tanya lagi sama Bang Isyal kalau di itu. Tapi ya itu antara itu, tapi Jawa Barat ya, jadi Jawa Barat. Ini boleh nggak minta suaranya Kak Gita? Banyak yang request nih. Iya kalau dari saya sih boleh-boleh aja, cuman kan dia kan punya suaminya bukan punya saya. Betul, betul. Ah, aku dikilik-kilik nih suaminya nih. Suaminya Kak Gita boleh nggak bininya nyanyi? Terus Ntar ada yang coba nanya, ditanya ada yang nanya Tanya. nih Kak Iren. Kak apa? Iren kenal apa? Para tokoh itu di mana sih gitu? Ini Apa kan kenal? sebenarnya akhir ini kalau kenalnya di mana ini kan jadinya eh kayak kayak akhirnya mau membuka celah gitu ya kan. Jadinya pengen tahu ini sebenarnya sesuatu yang memang private gitu kan. Sebenarnya masuk dalam sesuatu yang private juga kalau saya jawab saya kenalnya di sini pada saat begini akhirnya nanti saya buka jadinya. Oh, Ini berarti mereka itu di sini gitu kan. Akhirnya itu nanti pertanyaannya dibuka. pinter nih pertanyaannya. Ini kan Pertanyaannya sebenarnya kan menjebak. pertanyaannya kan sebenarnya kan pengen pengen tahu lebih ini lagi di mana lokasinya, di mana ini ya. Nah, jadi untuk yang nanya ini saya mohon maaf nggak bisa jawab. Saya bukan nggak bisa jawab, saya nggak mau jawab gitu karena ini adalah Oke. bagian dari amanah di mana ini kan pasti akan mau nggak mau akhirnya nanti saya jadi nggak sadar terus saya buka tuh sesuatu yang sebenarnya udah diamanahkan untuk nggak dibuka. Jadi semoga penanya paham ya bahwa saya nggak mau menjawab karena memang saya diamanai itu gitu. Ya. Jadi silahkan saja ambil hikmahnya di situ tanpa harus tahu saya kenal di mana di mana di mana. Kalaupun itu mau dianggap cerita fiksi pun nggak masalah Ya. selama masih bisa diambil hikmahnya. Kalaupun nggak mau ambil hikmahnya atau merasa udahlah ini hiburan aja juga nggak apa-apa gitu. Artinya saya itu adalah hanya sharing sesuatu yang memang nyata. Karena namanya juga sharing perjalanan hidup manusia, kisah hijrahnya manusia, pasti ada aib-aib yang terbuka di situ. Makanya semua yang berhubungan dengan identitas mereka, ataupun bahkan saya bahkan mau menceritakan di mana saya ketemu dengan mereka, gitu kan? Gimana saya bisa kok bisa jadi bisa membuat ngambil mereka narasumber itu seperti apa? Itu pun nggak bisa saya ceritakan karena mau nggak mau akhirnya nanti jadi ngebuka celah. Ntar saya jadi nggak amanah lagi. Betul. Iya, iya, iya. Nanya spesial nih. Apa? Nanyanya spesial banget. Apa itu? Makanan favorit Bang Bintang. Aduh, mana kita tahu ya? Jawab. Makanan favorit ya. Harusnya itu kan yang ngejawab bini ya. Dek, karena kagak ada bininya tak jawabin aja dah. Ikan goreng karena suka mancing. Dah. Siapa tahu ikan pepes. Nah, ikan pepes yang Pokoknya berbau semua yang berbentuk ikan dah. bentuk ikan tuh buktinya tuh di situ kan diceritain ada di beberapa tuh ya yang Kak Hanum goreng ikan. Nah, itu makanan favoritnya Bang Bintang dah. Iya, dah itu aja sama sambal terasi itu. Makanya nggak jodoh sama Nara. Pepaya. Oke deh. Udah sih. Pertanyaannya cukup kayaknya. Ya, mau nanya apa lagi? Nah, kalau aku nggak mau itu mau apa ya? Nggak jadi. Katanya mau ngomel. Bang Bintang cemen banget sih.
Oh ya, kalau ada yang ini untuk bab apa ya tuh yang bab Kahanum di rumah sakit itu Bang Binda nggak mau ini ya, nggak mau nulis ya. Jadi sebenarnya gini, yang bisa yang bisa masuk ke akun penulis, yang bisa masuk ke akun nulis itu hanyalah saya sebagai autornya, dan juga salah satunya saya minta tolong narasumber tokoh Bang Ical itu. Nah, beliau bisa masuk. Nah, tapi beliau pun masuk bukan lewat handphone, tapi beliau masuk lewat laptop beliau, gitu kan? Bukan lewat handphone beliau. Jadi kalau handphonenya beliau itu ya emang udah Mendok. itu dengan apa akunnya dia sendiri, gitu. Iya. Akun dia sendiri. Ya kalau untuk apa nulis itu dia di laptop, seperti dengan saya juga itu di laptop. Iya. Nah, yang bisa Itu sih gitu. Dan para narasumber itu, jadi ini ini dari auto, bukan dari Bang Ical. Soalnya kan dari laptop nggak bisa balas komen gitu loh, Mbak. iya kalau dari laptop nggak bisa balas komen gitu. Nah, jadi memang ganti ya. Memang kalau itu saya sebenarnya tim. Jadi ngomongin tim penulis itu sebenarnya gini. Kalau nulis untuk kemudian postingnya itu hanya bisa saya sebagai autor utama dengan dibantu atau enggak dengan Bang Ical. Hanya dua itu aja. Yang bisa masuk ke akun penulis. Gitu. Nah, sementara yang lain itu narasumber. Mereka memang masuk di tim penulis. Itu yang dimaksud kenapa tim penulis. Karena mereka nulis seperti misalnya pas Bang Bintang, walaupun dia misalnya nulis berperan sebagai orang ketiga, misalnya dia menyebut dirinya sendiri misalnya dengan bintang sedang ini gitu, tapi itu adalah dia yang nulis, ataupun dengan POV-nya dia sendiri, dia tulis, nanti dia akan kirim email ke saya, sisi Bang Ical gitu. Jadi siapa yang saat itu ada bisa available untuk nanti kemudian posting, atau yang bisa baca duluan itu email dari para narasumber, ya itu nanti yang akan posting gitu. Jadi memang saya ada di grup para tim penulis itu, tapi saya akan lebih sering berhubungannya ya dengan Bang Ical, karena yang posting ya yang bisa posting hanya kami berdua. Selain itu nggak bisa, yang lain nggak bisa. Yang lain hanya bisa jadi narasumber, kirim email dengan tulisan mereka. Ya. Itu Banyak aja, tuh. betul. Kenapa sih tokoh Mas Gustaf nggak ikut jadi tim penulis? Iya kan, kenapa tokoh Mas Gustaf? Ya emang pertama memang dia nggak tahu dengan adanya novel ini, tokoh itu nggak tahu dengan adanya novel ini, dan maksudnya ya mungkin tahu gitu, tapi nggak kalau itu menceritakan dia juga. Nah terus Maksudnya nggak tahu detailnya, gitulah ya. nggak tahu detailnya, dan bahwa dia termasuk salah satu tokohnya gitu. Di samping itu juga dia memang nggak bukan di situ passionnya dia juga, dia nggak akan mungkin mau disuruh nulis. Ya nggak tertarik. Karena nggak tertarik, karena di sini narasumbernya itu kan dia nulis, kalaupun memang nulis setelah udah nulis sendiri, termasuk seperti kayak Bang Tommy itu juga nulis sendiri, terus kirim email ke kita. Nah nanti kita yang dimaksud itu adalah saya dan Bang Faisal ya, dengan Bang Ical. Nah nanti sama kami berdua itu ya tetap masih dibaca ulang, walaupun terkadang juga masih ada typo. Nanti kalau kita benahi, kita perbaiki juga, kadang malahan huruf kita juga typo gitu kan, huruf yang kita benahi, tapi kita bikin luwes bahasanya gitu ya itu. Tapi mereka tetap harus ini sendiri tulis. Nah, Mas Gustaf nggak bisa disuruh gitu ya, disuruh nulis. Dia nggak bisa disuruh gitu, dia nggak bisa. Jadi nggak usah nulis mobil gitu ya, itu baru deh. Oke, ya dia kalau otomotif baru. Biar nggak banyak otomotif atau elektrik. Misalnya ini biar nggak nuntut gitu, Mbak. Kalau gini kan jelas nggak ada tuntutan. Ini harus ini gitu. Ya kan, ini kan sebenarnya ada mereka itu kan untuk supaya maksudnya benar-benar maksudnya emang real gitu. Nah beda lagi kalau dengan di AAUMT ya kan,
dengan keluarga Dewangga itu mereka nggak nulis, tapi memang autor saya pribadi, saya kirim pertanyaan ini lewat email atau lewat WA gitu kan. Nanti mereka akan jawab, bisa mereka jawab dengan VN atau mereka jawab dengan tulisan juga, atau nanti mereka akan langsung telepon begitu. Ya. Mereka nggak nulis, yang nulis tetap saya. Makanya dari info dari mereka, terus, oh ya berarti di sini saya yang note gitu. Karena kalau AUMT itu yang nulis ya saya, hanya ADPG aja, dibantu sama Bang Ical. Tuh, Ya, makanya nggak kepada yang nuntut. yang ada tim itu hanya ADPG, yang AUMT tuh Nggak ada Saya nulis. sendiri, nggak ada tim, saya sendiri. Saya sendiri. Yang nuntut ini dulu aja rajin up-nya, sekarang kok nggak rajin padahal ada tim. Fungsinya tim itu nggak begitu. Iya, fungsinya itu kan mereka tuh sebagai narasumbernya gitu loh. Jadi fungsinya tim itu kan mereka, karena nggak semua tim itu bisa, nggak semua tim itu diizinkan posting, nggak. Akun penulis itu rawan gitu kalau banyak orang yang tahu, banyak orang yang bisa masuk. terus lagian gini Kak Iren kan, kalau semuanya misalnya nulis terus bisa posting tanpa dilihat dulu sama autor yang utamanya atau yang Iya, atau yang kemudian membantu, kan nanti bisa kacau alurnya. alurnya gitu kan autor utama dan Bang Ical ini apa sih biar apa namanya alurnya tetap sama gitu kan. Jadinya alurnya itu bisa, jadi alurnya itu jadi bisa berasa, jadi bisa, oh abis ini gitu kan, kita yang punya kerangkanya. Ya, biar betul. Ya, Semoga bisa. Ya, semoga bisa gitu. Jadi nggak seperti itu. Di samping itu juga gini ya teman-teman ya, kadang misalnya seperti waktu itu sampai yang AUMT itu gagal daily. Saat itu sebenarnya waktu benar-benar viral sekali tentang isu Palestina, kami memang benar-benar fokus ke situ. Dan sampai emang lelah ya untuk fokus itu ke situ, walau padahal kita dari sini juga kita nggak kebayang relawannya yang di sana, kita yang support dari sini aja dengan support itu seperti itu benar-benar kayak jihad medsos saja kita lelah loh. Jadi kita beneran ngumpulin berita-berita yang valid gitu kan. Bagaimana dulu TikTok saya di follower 42.000 itu langsung kena ban gitu. Terus dulu gimana saya juga kemudian sampai Instagram saya dibisukan, Facebook saya pun ganti akun gitu. Jadi seperti itu, udah seperti begitu pun kemudian novelnya pun gagal daily itu satu AUMT. Nah itu jadi itu waktu itu kita memang fokus ke situ, dan juga kegiatan kami itu kan, bukan cuma nulis doang gitu loh, nggak hanya nulis doang gitu. Kayak misalnya Bang Ical gitu kan, dia juga punya kegiatan lain di dunia nyata gitu, ada ikhtiar lain juga di dunia nyata. Sementara saya juga ada kegiatan saya juga di dunia nyata, di mana sebenarnya kayak kegiatan-kegiatan itu kan nggak harus semuanya dipost, nggak harus semuanya diberitahu, begitu. Karena memang ada kegiatan yang memang itu ya harus jadi private kita dengan Allah gitu loh. Seperti itu. Dan kadang kondisi badan lelah, kondisi badan seperti bagaimana itu, kecuali kalau misalnya nulisnya itu udah tinggal nyalin gitu kan, kopas gitu doang, itu sih gampang gitu. Persoalannya kan nulis ini kan juga sambil, walaupun ini kisah nyata, kita pun juga harus alurnya itu kita ingat-ingat lagi gitu, jalan ceritanya, terus kemudian ceritanya ini habis ini duluan apa yang ini duluan ya gitu kan, kita ingat-ingat lagi, karena ini juga ada kejadian tahun 90-an. Ya seperti itu, dan itu nanti cross check lagi seperti itu gitu loh. Jadi bukan minta dimaklumi, bukan, mau nggak maklum juga nggak apa-apa sih, udah biasa. Tapi ini kita hanya menjelaskan aja
eh, kenapa kok cuman update-nya segini gitu. Tapi terima kasih dengan yang seperti kayak kok cuman segini, terus udah itu ini kok dikit banget, terus ya terima kasih karena berarti itu antusias ya kan, antusias dengan novel kami. Alhamdulillah, terima kasih gitu kan. Cuman ini bukan minta dimaklumi, tapi ini menjelaskan aja. Betul. Terus ada lagi pertanyaan selain tim yang sering dipertanyakan juga, kenapa sih sok-sokan kok ada admin segala gitu, Mbak? Emang ada yang nanya gitu? Ada. Ada Oh, di yang kolom naik. komentar kah? Apa? Mana Di kolom komentar. ini lagi. Ya. Jadi gini, kalau pemilihan admin itu seperti kayak Mbak Tari sama Mbak Tari sama Feti. Adminnya Mbak cuma Tari. 2 kok. Adminnya cuma 2, tenang aja gitu kan. Adminnya cuma 2, mereka ini admin di grup baca. Mereka admin di grup baca. Ya mereka memang kenal, maksudnya mereka kenal tim, mereka tahu tim. Gitu. Nah terus dan yang jelas yang pasti sefrekuensi bisa ikuti alur saya karena ini saya sempat ibarat kata gini, saya punya sebelum punya grup pembaca ini obrolan opdi itu apa sih, obrolan pembaca novel Iren ya. Ya. Nah sebelum punya grup itu, ini kan grup terakhir di Telegram yang saya buat. Saya pertama kali dulu bikin grup sampai bikin komunitas itu Muslimah Kafah. Nah, itu juga di situ tadinya ada beberapa admin gitu yang kemudian yang memang aktif gitu, tapi lama-lama nggak sejalan gitu kan. Dan saya nggak bisa itu di sini, tapi nggak sejalan. Nah, terus kemudian ada lagi itu yang di grup itu. Akhirnya mereka jadi keluar dan sekarang saya buat grup Muslimah Kafah Reborn yang baru ya. Alhamdulillah sih fine aja. Dan saya juga ada grup mengaji. Nah, kalau di grup mengaji di situ adminnya udah otomatis. Kalau adminnya di situ ya sejalan, tapi mereka udah otomatis karena memang itu grupnya terstruktur sih ya. Mereka udah otomatis dengan laporan ini mereka udah tahu mereka dengan itu tugas. Nah, sementara kalau yang di OPNI ini akhirnya belajar dari situ, di mana kalau yang di grup mengaji itu saya bisa sejalan dengan itu dan saya belajar dari situ. Jadi saya pemilihan admin di grup pembaca ini pun saya nggak mau banyak-banyak gitu, jadi cukup 2 aja. Soalnya saya bukan orang yang mudah untuk diadaptasi. Saya sadar, saya bukan orang yang mudah untuk diadaptasi. Daripada nanti kejadian seperti grup awal saya dulu itu, malah jadi akhirnya ada ngambek-ngambekan itu dan lain sebagainya gitu kan. Saya lebih baik punya admin, ya udah. Tapi ya memang harus ada admin di grup pembaca ini, karena di grup pembaca ini ada kegiatan yang kami lakukan. Ya. Gitu. Jadi saya butuh admin. Itu yang seleksi murni Kak Iren sendiri ya. Iya, yang pilih murni saya sendiri. Yang yang pilih murni saya sendiri. Gitu. Jadi ya udah ini aja. Tadinya sebenarnya ada 4 ya kan. 2, yang 1 sudah enggak, ini yang satu entah lagi. Pokoknya 2 mengundurkan diri karena mungkin nggak available waktunya ya, kayaknya sih seperti begitu. Nggak bisa available waktunya dengan kegiatan-kegiatan kita. Nah, yang masih bisa membersamai saya 2 ini, insya Allah membersamai sampai seterusnya. Gitu. Dan kalau ditanya mau tambah admin lagi nggak, soalnya ya itu tadi saya bilang, saya sadar diri saya bukan orang yang mudah untuk diadaptasi. Gitu. Jadi kalau saya di satu komunitas, saya sebagai leader, saya sebagai leadernya gitu, saya nggak butuh anak buah banyak gitu, karena bagi saya maksudnya memimpin banyak itu
Ini Yang penting bisa sedikit, yang penting ngerti yang saya mau gitu. nah Ya. sedikit tapi multi talentan. Iya, yang penting itu sedikit gitu. Tapi kalau daripada banyak, tapi banyak yang diem cuman terus. Jadi dulu waktu di grup yang pertama dulu itu banyak adminnya, banyak yang mengajukan diri sebagai admin masuk gitu. Tapi akhirnya banyak yang diem. Ada satu yang kemudian merasa paling ini komunikasinya jadi nggak jadi nggak bagus gitu kan. Akhirnya jadi yang ada motong kasarung gitu, akhirnya kan keluar terus udah gitu jadi lost kontak jadi seperti itu. Malah nggak baik ya hubungannya jadinya. Malah jadi nggak baik. Jadi saya udahlah nggak apa-apa lah, lebih Dua baik dua person aja. Ya. Kok akrab sih sama adminnya gitu? Ada tuh yang Kenapa? nanya ke grup, kayaknya Mbak Iren bisa akrab banget sama adminnya. Lah ya, masa mau dimusuhin Bu Yasmin gimana? Ya admin diakrapin dong. Masa dimusuhin? Gimana sih? Tonjok-tonjok kan kayak apa gitu loh. Ya kalau kayak begitu mah ada sih saatnya kita tonjok-tonjokan ada, tapi nggak Nggak harus nggak dimusuhin. Debat mah sering berantem ngomong. Apa maksudnya beda pendapat gitu itu sering gitu, tapi nggak yang baper. Artinya gini, kalau dengan saya jangan baperan. Lapar boleh lapar. Lapar boleh, saya juga laparan kok. Tapi kalau baper udah deh wassalam gitu. Sayanya jadinya bingung mau gimana, sayanya bingung mau gimana gitu kan, dan dianya juga pasti nggak akan enak gitu, udah hubungannya nggak akan enak. Nih, apalagi yang suka insecure nih, nggak usah deket-deket author deh kalau yang suka insecure. Nah ya, dikit-dikit kagak mau nulis, dikit-dikit kagak mau jadi narasumber. Dikit-dikit baper, yang maunya ini nggak jadi baper. Baper insecure. Siapa tuh? Insecure. Om Ical temen lu, Om Ical kasih tahu Om Ical. Jangan baperan, laporan boleh temen lu. Tahu udah dibelain malah tetep aja insecure. Strong gitu. Nggak ada yang ngelus-ngelus, Fred. Nggak ada yang ngelus-ngelus. Harusnya cari dong. Cari. Kan jadi habis ngebelain sekarang kan malah apa ya, mau ngomongin lemah banget sih Om gitu. Feti ingat Feti. Astagfirullah. Jadi Betty ya Itu curhat atau apa ya? Nggak. dah kepo-keponya. Besok-besok lagi kepo-kepo Ya. Ya udah ya kepo-keponya. Nah, Ya, itu kayaknya udah terjawab semua kan tadi pertanyaannya ya. oke. Nanti bisa nggak sih buat kepo-keponya misalnya kepo-kepo part Faisal. Jadi satu part itu kita bahas Faisal. Misal. boleh. Nah, boleh. Kalau yang baru saya disebut ini Bang Ical itu sih, insya Allah dia nggak baperan, ngegasan nih. Udah ngegasan, suka lapar, suka makan orang nggak sih Sah? Iya, suka makan orang ngegasan. Cuman bisa dipercaya. Dan Oke, cuma nanti- Kalau disuruh jangan ngomong ya nggak ngomong. Dikasih kartu kuning ya nanti nurut. deh, itu khusus nanti deh. Nanti kita bongkar. kita masing-masing tokoh ya, kita bedah tokoh gitu ya. Nanti kalau sampai yang baperan gimana dong? Biar bodo amat tak bongkar di season pertama, judulnya buat yang baperan. Sip. Oke, ini cukup nih. Kita cuma bercanda ya di sini ya, buat semuanya deh yang baperan.
tokoh-tokoh misalnya yang nonton siapapun itu, kita di sini cuma bercanda. Oke, love you. Iya. Cuman seru-seruan aja kok. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, keponya cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di teman cerita Iren.